Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku cek dan aku pilih. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Fokus, konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Pentacles. 8 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Capricorn. Oke. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, 8 koin. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kesabaran kamu. Tentang bagaimana perjuangan kamu, ikhtiar kamu, dan mungkin juga kerja keras doa kamu selama ini, teman-teman. Guna tercapainya sebuah tujuan kehidupan yang lebih baik tentunya. Terlepas dari apapun yang mungkin selama ini kamu lakukan, terlepas dari jalan apapun yang selama ini kamu sudah kerjakan. Mungkin kehidupan baik itu ya kan, jalannya berupa dari bisnis kamu, jalannya berupa dari kehidupan pekerjaan kamu, teman-teman, apapun itu. Kamu orang yang cukup konsisten, ya orang yang cukup sabar gitu ya teman-teman. Ya teman-teman. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini juga menunjukkan tentang bagaimana sebuah tanda-tanda kehidupan kamu bakal berhasil kok. Ya, kamu akan berhasil mencapai kebahagiaan kamu. Mungkin secara visualisasi kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu itu bakal meningkat, meroket, ya kan? Itu sih. Itu masalah kehidupan ekonomi sosial ya. Untuk masalah kehidupan yang lainnya sama. Kesabaran yang nggak akan sia-sia di dalam sebuah hubungan, asmara, rumah tangga, ya kan? Akan membawa sebuah keberkahan, keberuntungan. Kemudian masalah kesehatan juga bakal lebih baik gitu. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya The Devil. The Devil ini muncul hadir teman-teman. Jadi melihat dari energi kartu kedua ini, kenapa ya? Gitu loh. Melihat dari energinya saja, dapat aku simpulkan bahwasanya kamu orang yang nggak mau peduli dengan kehidupan orang lain. Dalam arti mungkin sibuk gitu loh. Ya kamu nggak ingin sibuk dengan kehidupan orang lain, urusan orang lain kamu tuh nggak peduli. Kamu orang yang akan hanya fokus terhadap diri kamu sendiri. Ya, kamu orang yang nggak mungkin kepo dengan kehidupan orang lain. Masa bodoh gitu ya kan. Kamu orang yang nggak mau sebenarnya mengganggu ya. Tetapi kenapa gitu? Kamu yang selalu diusik, diganggu oleh begitu banyak energi. Karena apa? The Devil ini kartu menggambarkan tentang banyaknya energi yang sebenarnya nggak suka terhadap kehidupan kamu, mohon maaf. Ya, benci terhadap kehidupan kamu itu juga bisa jadi. Karena dari kartu kedua ini menggambarkan tentang bagaimana upaya dan tindakan mereka. Gitu, kebencian mereka imbangi, dibarengi dengan tindakan-tindakan yang buruk. Apa? The Devil ini memang selalu saja ada identik. Ada hubungannya, keterkaitannya dengan adanya magic dan guna-guna. Ya, guna untuk menghancurkan, menutup jalan keresakian kamu, membuat kehidupan kamu susah. Itu. Kemudian aku punya Knight of Swords. Tetapi kamu gak usah khawatir ya.
Kesatria pedang ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu bisa kok melawan mereka. Artinya proteksi yang cukup baik, ya kan? Kamu punya energi yang dapat memproteksi segala hal-hal buruk, ya menolak balak di dalam diri kamu, keluarga kamu, seperti itu teman-teman. Ya kan? Selagi memang keyakinan kamu terhadap Tuhanmu itu bagus, ibadah kamu, doa kamu, oke, kebaikan kamu, maka itu akan menolak balak segala energi-energi negatif yang dikirimkan oleh orang-orang yang membenci kehidupan kamu, teman-teman. Kemudian aku punya ini, ada Seven of Cups. Sebenarnya sih kamu tipikal orang yang sangat mengerikan banget ya teman-teman. Itu tadi ketika kamu kan nggak suka mengusik mengganggu orang lain ya kan. Tetapi kamu tuh ya jangan diusik gitu loh. Ya kan. Jadi ketika ada orang yang mengusik, kamu orang yang sangat kejam banget loh. Ya kan. Kamu sangat kejam. Tapi kamu sangat baik. Ketika ada orang baik nih. Ya kamu bisa memberikan 1000 feedback kebaikan untuknya. Dan bahkan kebalikannya ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Maka kamu orang yang sangat mengerikan teman-teman. Ya kan, kamu bisa memberikan 1000 kejahatan dan bahkan 1 juta kejahatan untuk dia. Ya kayak tadi, kamu orang yang tidak suka dikecewakan. Kamu orang yang tidak suka diganggu. Karena kamu memiliki sebuah komitmen teman-teman ya kan. Ya itu bagus sih sebenarnya. Tetapi ya nggak usah terlalu berlebihan juga ya. Cukup disayangkan ketika kamu juga mengotori energi positifmu dengan energi-energi negatif teman-teman. Ya cukup doakan saja sih. Ya kan. Nanti juga bakal menuai karmanya sendiri kok, selagi memang itu tidak berpengaruh, berdampak besar dalam kehidupan kamu. Ya, cukup aja sih, teman-teman. Ya, semoga hari-hari kamu bisa lebih baik untuk ke depan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi untuk teman-teman Capricorn dalam pekan ini. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Capricorn dalam pekan ini? Aku punya The Hermit, ada Six of Cups, dan aku punya The Sun. Wow, luar biasa. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan sosial, ya, rezeki, keuangan, finansial. Jadi, ini luar biasa banget loh. Ya kan? Ada kabar baik, kabar yang sangat mengejutkan, yang berpotensi akan terjadi di dalam kehidupan ya hampir semua teman-teman Capricorn. Mungkin semoga ya semua gitu ya. Semoga semua mendapatkan rezeki ini, ya energi ini. Kenapa? Apa yang akan kamu dapatkan, teman-teman? Oke, Hermit, jadi ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih sebenarnya kan sebuah tanda-tanda kerezekian kamu akan mengalami sebuah perubahan besar, ya kan? Di sini sih kamu selalu mengkaji setiap masalah apapun yang selalu terjadi, yang selalu introspeksi diri, ya perbaikan-perbaikan diri, hubungan kedekatan dengan Tuhan masing-masing juga bagus. Kamu orang yang cukup teliti, orang yang sangat apa ya teman-teman, mungkin kalau dikatakan ya teliti dan kemudian orang yang sangat memiliki komitmen ya yang cukup tinggi gitu ya, tetapi memang penuh dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Jadi itu. Nah, kemudian sih dari kartu kedua dan ketiga ini cukup menggambarkan teman-teman, seperti yang aku katakan pada kartu pertama tentang sebuah tanda kerezekian kamu akan lebih baik, ya kan? Di sini kamu akan berhasil membahagiakan orang-orang kamu sayangi. Ada kejutan surprise, mungkin seperti itulah, ya kan? Mungkin di sini ekonomi kamu bangkit, benar-benar bangkit banget, ya kan? Rezeki datang dari segala penjuru arah, nggak ada yang nggak mungkin dong, ya kan? Dan kemudian aku punya desa. Nah, kehidupan yang bakal semakin bahagia. Disinilah segala kesuksesan, keberhasilan kamu akan bersatu, ya bercampur menjadi satu. Baik dari rezeki yang berlimpah, rumah tangga yang bahagia, ya kan, kehidupan asmara yang bahagia, keluarga yang bahagia, semuanya. Usaha yang meningkat, bisnis meningkat, pekerjaan berjalan dengan lancar, kesehatan yang juga bagus, semuanya stabil, teman-teman. Jadi manfaatkan momen ini. Ya, momen terbesar ini adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kamu, teman-teman, dan kamu patut untuk mensyukurinya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Seven of Swords ya, 7 pedang. Oke. Aku punya The Hanged Man dan aku punya Three of Wands. Three of Cups, mohon maaf, 3 congkak. Melihat tentang bagaimana energi kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Capricorn ya, mohon maaf banget teman-teman.
Mungkin terlihat positif energinya, tetapi ini sangat negatif untuk kamu, ya. Mungkin nggak semua gitu ya kan. Semoga sih tidak. Tetapi memang terlihat di sini. Terlihat dia sudah banyak banget menyembunyikan sesuatu hal dari kamu. Ada rahasia-rahasia yang selalu saja dia tutupi, teman-teman. Ya kan? Di sini sih kamu sudah curiga gitu loh. Intuisi, feeling, firasat kamu dan bahkan mungkin sering kamu mendapatkan pesan dari mimpi kamu, teman-teman, bahwasanya memang perubahan yang dia lakukan ini, teman-teman, karena ada sesuatu hal gitu. Dan ternyata benar. Three of Cups, 3 cangkir. Jadi ini katanya menggambarkan tentang sebuah indikasi bahwasanya dia tuh sudah memang menghadirkan pihak ketiga, teman-teman. Ya, sudah ada pihak ketiga di dalam sebuah hubungan kamu, tetapi mungkin selama ini mereka selalu menyembunyikan hubungan mereka dengan cukup baik, rapi banget. Ya, tetapi perubahan di dalam diri dia itu cukup terlihat kamu rasakan. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya, oke, semoga deh cepat selesai semuanya ya, tetapi jangan mengejas tanpa bukti ya, teman-teman. Menuduh tanpa bukti itu juga nggak baik gitu ya kan. Jadi harus dicari tahu terlebih dahulu deh ketika memang mungkin intuisi kamu, feeling firasat kamu tuh sudah kuat banget, teman-teman. Ya, harus didasarkan dengan bukti gitu. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Queen of Wands, ada Ace of Wands, wow, ketiga-tiganya kartu tongkat ya. Ada Eight of Wands. Oke, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara kamu, perpacaran kamu, teman-teman. Ya sebenarnya sih energinya sangat positif. Ada sebuah komitmen, ya kan? Komitmen, kemudian saling sama-sama berjuang sih sebenarnya, ya kan? Saling sama-sama berjuang untuk kehidupan yang lebih baik nih. Ya, contoh mungkin ketika hubungan kamu saat ini uh, lagi ada problem ya, berusaha untuk sama-sama memecahkannya sih. Ya, mungkin bisa saja teman-teman, ini berkaitan dengan ego masing-masing ya kan, yang saling mempertahankan lah ya kan, saling mempertahankan ego masing-masing, ataupun mungkin juga perjuangan di sini ya sama-sama cari rezeki ya kan, mungkin saling memahami tentang kondisi ekonomi masing-masing, jadi sama-sama mencari rezeki, berjuang bareng agar mungkin tujuannya untuk menikah itu bisa terwujud ya, pertunangan itu bisa terwujud ya, jadi memang energinya sangat positif ya teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya The Moon, oke. Kemudian aku punya Ace of Pentacles dan aku punya Six of Swords, ya. Untuk teman-teman Capricorn yang jomblo dan single ya. Oke, jomblo dan single nih nantinya. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ya. Mungkin melihat mengingat usia kamu yang sudah cukup matang, kok nggak kunjung ya bertemu dengan jodoh dan pasangan itu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran ini juga meliputi apa ya? Bisa jadi faktor ekonomi, rezeki juga itu berpengaruh, teman-teman. Ya, tetapi nggak usah khawatir ya. Ace of Pentacles ini hadir untuk membawa sebuah keberuntungan untuk kamu, teman-teman. Ya, ketika jalan kehidupan kamu nanti bakal lebih baik. Ya, mungkin dari rezeki di sini juga terlihat sih sebenarnya secara visualisasi ya bakal ada rezeki besar nih. Nah, ini penting bagi teman-teman Capricorn yang menjadi tulang punggung keluarga, ketika berharap banget ya kan ada rezeki besar untuk kamu. Ya, semoga ini bisa menjadi apa ya, paling tidak membuat kamu bahagialah ketika kamu belum bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik, teman-teman ya kan. Dan semoga jalan kerezekian yang terbuka lebar ini juga nantinya ketika sudah sukses berhasil, itu akan segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman. Oke, amin ya. Oke, next ya, poin terakhir nih. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Tadi jomblo dan single tuh. Oke, bagaimana energinya teman-teman? Apakah positif? Aku punya two of Swords, the Emperor, dan aku punya 7 koin. Oke, jadi kenapa ya di sini kok kamu ada pesan semesta untuk kamu, teman-teman harus memproteksi energi tersebut. Ya, sepertinya memang
dari energinya sih cukup positif ya. Mungkin ketakutan kamu ini ya teman-teman ya. Kecemasan ini seperti ketakutan sih. Bisa saja teman-teman kamu belum siap untuk menjalin hubungan terlalu dekat ya. Oke, karena mungkin baru kenal itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua mungkin kamu masih benar-benar selektif banget ya kan. Kamu nggak ingin dong ya kan kali ini kamu kembali gagal gitu ya. Mungkin seperti itu sih. Ya bagus ketika ada kehati-hatian kamu teman-teman terhadap sebuah energi yang mungkin terlihat baik sih awal gitu ya kan. Ya kamu nggak ingin seperti itu. Jadi kamu ingin melihat dia itu konsisten menunjukkan kebaikannya. Mungkin seperti itulah ya. Jadi semoga deh teman-teman ya proses kedekatan kamu ini bisa berujung dengan hal-hal yang baik lah ya kan. Ketika memang mungkin dia adalah seseorang yang ditakdirkan oleh Tuhan kepada kamu tentunya. Oke, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Capricorn. Oke, aku punya tanggal 15, 24, 11, tanggal 10, 26, 23, tanggal 3, 17, 12, 22, tanggal 9, dan tanggal 6. Mungkin demikian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.